Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawaddah, NIM 1911020026. Prodi Sejarah Peradaban Islam. Tugas Kebudayaan Minangkabau. Pertama yaitu wilayah Minangkabau pada masa kolonial Belanda. Pada saat yang bersamaan, Belanda dan Inggris sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan. Kondisi ini mengharuskan Kerajaan Aceh menempatkan salah satu wakilnya di salah satu pelabuhan. Akan tetapi, di Padang penguasaannya kurang penuh. Selanjutnya Belanda melihat peluang ini, kemudian melakukan pendekatan kepada penguasa Aceh setempat. Dan ketika Sultan Iskandar wafat, kerajaan Aceh semakin melemah. Pada tahun 1660, raja-raja muda yang mulanya menentang Pagaruyung dan membela ke Aceh karena Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Kemudian Belanda berupaya melakukan pendekatan terhadap kerajaan Pagaruyung dengan memberikan upeti agar tidak terjadi polemik yang merugikan Belanda. Pada tanggal 20 Mei 1784, pertama kalinya Belanda menentukan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan perdagangan di Sumatera Barat. Pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Dan pada tahun 1837, Belanda kembali menetapkan Kota Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir di Sumatera Barat, yang meliputi wilayahnya Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Wilayah Minangkabau di zaman Jepang. Menjelang masuknya penduduk Jepang pada tanggal 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan oleh Belanda secara begitu saja karena kepanikan mereka. Pada saat yang bersamaan, Soekarno tertahan di kota ini karena pada waktu itu pihak Belanda ingin ikut sertakan melarikannya dari Australia. Kemudian Panglima Angkatan Darat Jepang menemuinya, mendiskusikan bagaimana Indonesia ke depannya atau selanjutnya. Selanjutnya yaitu wilayah Minangkabau setelah kemerdekaan Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai ke Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, tanggal 10 Oktober 1945, tentara sekutu sudah memasuki wilayah Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kota ini diduduki selama 15 bulan. Dan pada tanggal 9 Maret 1950, wilayah Kota Padang dikembalikan kembali ke tangan Republik Indonesia setelah sebelum menjadi negara bagian BRIS melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat 15 Agustus 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang pada tanggal 29 Mei 1958. Kemudian, setelah mendengar aspirasi seluruh masyarakat,
pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.